Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Maulana Rohimat, dosen FEBI UIN Raden Mas Said Surakarta. Kali ini kita masih mengkaji tentang metodologi studi Islam. Dalam hal ini kita membahas tentang topik fundamentalisme versus radikalisme. Dua kata ini sangat penting untuk dikaji dalam metodologi studi Islam karena ketika kita mempelajari tentang ajaran Islam ya, dengan cara studi yang salah, dengan cara metodologi yang salah, maka akan mengakibatkan yang namanya radikalisme. Nah, untuk itu mari kita simak penjelasan berikut ini karena radikalisme dan fundamentalisme ini sangat penting ya, terutama bagi kita, bagi Anda generasi muda, generasi milenial yang merupakan agen-agen penerus bangsa dan agama ini. Baik, materi fundamentalisme dan radikalisme merupakan sebuah cara untuk kita meluruskan ya bagaimana sikap atau bagaimana opini atau bagaimana persepsi umat Islam dan juga umat yang lainnya, terutama masyarakat dunia internasional, terhadap makna fundamentalisme yang seringkali dianggap itu sebagai radikalisme. Padahal sesungguhnya fundamentalisme itu berbeda jauh dengan radikalisme. Ya, bisa kita lihat misalkan kenapa terjadi radikalisme ya, atau bahkan terorisme nanti lebih ekstrimnya. Hal ini diawali oleh adanya tuduhan negatif dari masyarakat internasional, terutama pasca kejadian tragedi 9/11 ya, tahun 2011 ya, atau tahun 2001, mohon maaf, tahun 2001 terjadi tragedi yang sangat menggemparkan dunia. Waktu itu ada 2 pesawat yang kemudian mendabrakkan pesawat itu ke gedung World Trade Center di Amerika sana. Nah, hal ini kemudian diklaim oleh Al-Qaeda ya, sekelompok terorisme internasional yang mereka mengklaim bahwa itu adalah bagian dari kerjaan-kerjaan mereka ya. Mereka membuat itu adalah supaya meneror dan juga sebagai respon ya terhadap bagaimana hegemoni Amerika terhadap dunia internasional. Nah, sayangnya dari kejadian tersebut yang menjadi tertuduh dan menjadi negatif adalah umat Islam secara keseluruhan ya, karena memang Al-Qaeda ini mengklaim dirinya sebagai bagian atau mewakili Islam, padahal tidak sama sekali. Dalam ajaran Islam sangat-sangat tidak ada yang namanya ajaran terorisme ya. Justru Islam itu harus memberikan keselamatan untuk seluruh alam ya, rahmatan lil alamin. Nah, untuk itu maka kita harus meluruskan itu ya, karena terjadinya radikalisme, terjadinya terorisme itu diawali dari tuduhan-tuduhan negatif tersebut. Nah, beranjak ke fundamentalisme ya, fundamentalisme ini sesungguhnya adalah bagaimana ya seseorang seorang manusia ya, seorang umat muslim kemudian bisa memiliki pemikiran ya, memiliki harapan atau keinginan ya, atau juga ideologi bagaimana ingin membuat atau membuat suasana, memberikan solusi-solusi yang hal tersebut kembali kepada ajaran semula ya. Itu disebut dengan fundamentalisme. Nah, adapun radikalisme itu terjadi karena memang banyak sekali problem-problem di tengah-tengah masyarakat ya. Kita tahu misalkan ada masalah-masalah ekonomi yang tidak kunjung selesai ya, masalah kesenjangan sosial ya antara orang-orang miskin, para duafa yang banyak, kemudian juga
orang-orang yang memperlihatkan kekayaan mereka tanpa ada rasa empati terhadap orang-orang miskin tersebut, ya. Kemudian juga ada konflik-konflik agama, misalkan ya di Palestina, bagaimana Zionisme Israel selalu menyerang umat Muslim di sana, bahkan ada yang menginginkan menghancurkan Masjidil Aqsa, ya, dan juga umat-umat di Palestina sana. Kemudian ada motif-motif sosial, motif-motif politik apalagi, ya. Nah, ini kemudian membuat adanya munculnya pemikiran-pemikiran radikalisme, ya. Radikalisme ingin membuat suatu perubahan tetapi dengan cara-cara yang keliru atau dengan cara-cara yang salah. Nah, sedangkan fundamentalisme kalau kita lihat adalah sebuah gerakan terhadap solusi-solusi yang ingin mengembalikan kepada dasarnya, asasnya, yaitu fundamental, yaitu Al-Quran As-Sunnah, ya. Nah, itu namanya fundamentalisme. Sedangkan radikalisme itu gerakan kembali ke dasar, kembali ke akar, ya, kembali ke ajaran semula. Secara istilah filosofis atau secara istilah filsafat, sebenarnya tidak ada masalah istilah radikalisme itu, ya. Tetapi kalau kita pakai radikalisme ini di dalam konteks Indonesia, maka disebut radikalisme ketika ada seorang oknum muslim atau muslimah kemudian memiliki pemikiran yang sesat dalam mereka melakukan ajaran keagamaannya, ya. Nah, itu namanya radikalisme. Ada 3 istilah, ya, selain radikalisme yang kemudian penting untuk kita pahami sebagai bentuk atau derivasi yang sama terkait dengan keinginan mengembalikan ajaran semula, ya. Yang kedua adalah literalisme, ya. Apa itu literalisme? Adalah bagaimana keinginan seseorang untuk kembali ke teks kitab suci agamanya. Nah, ini bukan hanya dalam Islam sebenarnya, ya. Termasuk radikalisme tadi awalnya memang bukan hanya di Islam, ya. Bahkan ada juga misalkan kaum-kaum atau oknum organisasi Kristen radikal, ya. Ada misalkan kalau di India itu disebut dengan Buddhis radikal, ya, seorang Buddha yang radikal. Atau ada juga yang Hindu radikal, ya, di mana di Thailand misalkan atau di Filipina, ya. Juga ada misalkan agama-agama lain, ya, yang kemudian ada sekte-sekte yang mereka adalah oknum tentunya yang memiliki pemikiran radikal dan mereka melakukan ajaran-ajaran agamanya dengan cara-cara yang keliru. Nah, termasuk di dalam Islam juga ada yang seperti itu, dan memang dalam sejarahnya, ya, sejak masa Nabi pun, ya, apalagi pasca Nabi wafat, kemudian berbagai macam muncul, ya, oknum-oknum umat muslim dengan berbagai macam pemikiran radikalnya. Baik, kemudian tadi literalisme artinya kembali kepada teks kitab suci, baik kitab suci Al-Quran atau kitab suci agamanya masing-masing. Nah, ini disebut sebagai literalisme. Yang ketiga adalah revival, ya. Revivalisme itu gerakan untuk kembali ke masa kejayaan sejarah. Nah, jadi ada ingatan-ingatan sejarah yang diingat sejarah itu bagus, misalkan, ya, sejarah itu sangat mencengangkan begitu, ya, atau sangat membuat seorang itu takjub terhadap sejarah masa lalu. Nah, itu ingin kembali diulang sejarah itu di masa kini. Nah, itulah sebuah ideologi pemikiran revivalisme. Hal ini ketika dilaksanakan dengan cara yang baik, saya kira tidak mengapa, ya, dan tidak salah gitu. Nah, yang salah adalah ketika ajaran-ajaran radikalisme, literalisme, dan revivalisme ini kemudian dilakukan dengan cara-cara yang keliru. Nah, disitulah akan mengakibatkan efek yang keliru. Oke. Selanjutnya, rekan-rekan yang saya banggakan, kalau fundamentalisme apa definisinya? Nah, kita lihat definisi fundamentalisme itu berasal dari kata fundamen, ya, awalnya fundamental, yaitu asas, dasar, pondasi, ya. Bahkan kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fundamental itu artinya pokok, ya, mendasar, ya, bersifat dasar, ya, bersifat dasar. Dan ini tentu
sudah sangat lumrah ya kata-kata fundamental kita dengar, atau bahkan dalam istilah ekonomi kita tahu fundamental ekonomi yang harus diperkuat. Nah, misalkan ada cerita begitu ya, disampaikan oleh Menteri Keuangan misalkan. Ini suatu hal yang biasa. Nah, kemudian fundamentalisme Islam seperti apa? Ya, fundamentalisme Islam itu berarti adalah satu paham pemikiran ya, bagaimana seorang muslim ingin mengembalikan ajaran Islam yang ia anut masa kini itu kepada ajaran Islam yang dasar, yang mendasar, yang pokoknya. Nah, apa itu ajaran Islam yang pokok? Nah, ajaran Islam yang pokok itu menurut saya ada 3 ya, yaitu dengan rukun agama, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Berarti ajaran Islam yang pokok itu pertama imannya harus kuat, akidahnya yang lurus ya, akidah salimah istilahnya, akidah yang ahlus sunnah wal jamaah ya, akidah yang lurus, tidak ada syirik, tidak ada klenik di situ ya, tidak percaya dukun dan sebagainya, dan juga rukun iman dipercayai dengan sempurna, yaitu adalah akidah yang lurus. Kemudian yang kedua Islam. Islam itu artinya melakukan fikih, melakukan praktek-praktek ibadah, melakukan muamalah, dan seterusnya praktek-praktek fikih dengan fikih yang sahihah ya, dengan fikih yang sahih, fikih yang benar. Gitu, bukan fikih yang bid'ah atau fikih yang lemah, dhaif ya, atau bahkan fikih yang maudhu, fikih yang sesat. Nah, tidak itu. Jadi fikih yang sesuai dalil-dalil normatifnya itu betul-betul jelas ya, betul-betul sahih. Yang ketiga pokok ajaran Islam adalah ihsan, yaitu akhlak, tasawuf ya, beretika, bermoral. Nah, jadi dari ketiga dasar itu, maka seorang fundamentalis artinya ingin mengembalikan ajaran Islam itu kepada yang pokok itu, iman, Islam, dan ihsan. Nah, ya seperti itu. Atau kalau misalkan kita perspektif sumber hukum Islam ya, ingin mengembalikan kepada sumber-sumber hukumnya, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, nah, dan jangan lupa yang satu, yaitu ijtihad. Karena kalau kita mengembalikan hanya ke Quran, bisa jadi konteks masa kini banyak problem-problem yang Al-Quran tidak secara eksplisit mengaturnya ya, atau juga begitu juga hadis tidak eksplisit. Bahkan kalau hadis kita perlu jeli ya, kadang ada juga hadis yang dhaif atau juga hadis yang palsu atau maudhu. Nah, maka solusinya adalah ijtihad. Ijtihad ulama itu ya, orang-orang yang berkompeten di bidangnya akan memberikan solusi-solusi masa kini ya. Nah, itulah maka kaum fundamentalis harus percaya bahwa kembalikan ajaran Al-Quran, As-Sunnah, dan juga ijtihad ulama. Oke ya, maka yang disebut dengan Islam fundamental berarti adalah Islam yang kembali ke asasnya. Oke. Dari definisi ini rekan-rekan sekalian, maka sesungguhnya ya semua kita ini ya harusnya sebagai seorang fundamentalisme ya. Nah, adanya kampus UIN ini kan kampus fundamentalis menurut saya. Kenapa? Karena di dalam kampus ini kita mempelajari Islam-Islam pokok yang dasar. Ada fakultas tarbiyah dan keguruan, yaitu adalah fakultas bagaimana pokok-pokok ajaran pendidikan Islam itu dikaji dan diimplementasikan di masyarakat. Ada fakultas syariah, bagaimana hukum-hukum Islam dikaji, diterapkan di masyarakat. Ada fakultas usuluddin ya, bagaimana kita mengkaji tentang asal-asal agama, pemikiran, filsafat, akhlak, tasawuf, di situ juga ada ya. Fakultas ekonomi dan bisnis Islam. Kita bagaimana mengkaji ekonomi dan bisnis itu harus sejalan dengan ajaran-ajaran atau aturan-aturan syariah Islam. Nah, ini artinya sebenarnya kita semua yang mengkaji tentang Islam secara kafah, secara sempurna ya, terutama Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad, ya ini adalah kita termasuk orang-orang yang fundamental ya, fundamentalisme. Baik, nah, kemudian di sisi radikalisme, nah ini yang perlu luruskan juga ya, bahwa fundamentalisme itu bukan radikalisme ya, karena radikalisme kalau kita lihat dari definisinya ya, ini lebih kepada gerakan-gerakan radikal ya, yang terkait dengan isu-isu politik ya, bagaimana pembaharuan kondisi sosial masyarakat ya, tetapi juga caranya yang keliru ya, caranya yang keliru, yaitu
dengan cara-cara kekerasan, cara-cara melanggar aturan, melanggar peraturan perundang-undangan. Nah, itulah kemudian menjadi radikalisme. Oke. Nah, ini kita bisa lihat beberapa ada peraturan perundangan ya tentang radikalisme dan juga terorisme. Terutama misalkan kita bisa lihat Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018. Ini adalah perubahan Undang-Undang tahun 2002 tentang tindak pidana terorisme. Kemudian diubah dan diperbarui ya isi dari perundang-undangan itu menjadi lebih update ya. Di situ menyebut tentang pencegahan tindak pidana terorisme ya, misalkan ya, bahwa disebutkan pasal 43A ayat 1 misalkan pemerintah dan seluruh jajarannya, yaitu kepolisian, kejaksaan ya, TNI, bahkan pengadilan ya, dan seluruh aparatur negara ini harus melakukan dan wajib untuk mencegah terjadinya tindak pidana terorisme ya. Di antaranya, nah, pencegahan terorisme itu dalam ayat 3 disebutkan bahwa pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah melaksanakan atau dilaksanakan melalui 1. Kesiapsiagaan nasional, B atau 2 adalah kontra radikalisasi, dan C deradikalisasi. Nah, ini ya. Jadi radikalisme itu tidak disebut memang secara langsung kata radikalismenya, tetapi di situ ada mulai muncul deradikalisasi dan kontra radikalisasi. Ini artinya bagaimana kita seluruh elemen bangsa harus bersama-sama mengcounter ya, mengkontra paham-paham radikalisme dan juga deradikalisasi. Kalau bisa ya pemikiran-pemikiran radikal itu memang harus kita diskusikan ya, harus kita ajak diskusi, mungkin juga ajak berdebat ya, bagaimana caranya supaya keinginan-keinginan yang baik sebenarnya dalam fundamentalisme kemudian tidak berakhir menjadi radikalisme gitu. Karena sesungguhnya, nah ini ya, ada beda sedikit ya, ada beda dikit atau sebenarnya beda jalan antara fundamentalisme dengan radikalisme ya. Jadi orang-orang yang ingin mengembalikan kejayaan Islam misalkan ya, sesuai kitab sucinya, sesuai dengan sejarah masa lalu yang sangat membanggakan ya, menggembirakan. Nah, caranya yang kemudian kita lihat, apakah caranya itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau caranya itu kemudian bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau kita di kampus ini tentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya, sesuai dengan aturan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, juga ada peraturan-peraturan turunan lainnya. Nah, tetapi bagi orang-orang radikalisme yang kemudian berakhir menjadi terorisme, mereka tidak melakukan peraturan itu, bahkan melanggar aturan, melanggar hukum ya, dan akhirnya ketika melanggar aturan, melanggar hukum, banyak kemudian masyarakat yang dirugikan. Nah, ya misalkan contoh ya, bagaimana ingin mengembangkan ekonomi syariah ya di tengah-tengah masyarakat. Tetapi justru yang disasar adalah merusak bank konvensional misalkan ya, meneror tellernya, marketingnya diteror misalkan. Bukan seperti itu ya, karena itu sudah melakukan aksi teror dan tidak menyenangkan kepada orang lain. Tetapi fundamentalisme yang benar adalah ketika ingin mengembangkan ekonomi syariah, ya mari kita sama-sama membuat lembaga ekonomi syariah ya, membuat lembaga keuangan syariah, memperkuat perbankan syariah ya, memperkuat UMKM syariah. Nah, jadi semuanya bersatu melakukan upaya bersama-sama ya untuk melaksanakan itu semua. Tetapi dalam cara atau dengan cara dalam bingkai yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, jangan sampai melanggar peraturan. Oke. Nah, itu ya rekan-rekan sekalian. Sekali lagi, kesimpulan dari materi fundamentalisme dan radikalisme adalah Islam bukan radikal ya. Islam tidak pernah mengajarkan satu hal pun tentang radikalisme. Tetapi kalau ada orang-orang ingin mengembalikan ke jalan ajaran Islam yang dasar, yang sesungguhnya sesuai dengan Al-Quran, As-Sunnah, ijtihad ulama, itu artinya dia fundamentalisme ya. Berarti fundamentalisme itu tidak salah
ya, asalkan dengan cara-cara yang benar. Nah, sikap fundamentalisme yang dilakukan dengan cara-cara yang keliru, yang salah, melanggar peraturan perundang-undangan, bisa berakibat menjadi radikalisme dan terorisme. Maka hati-hati rekan-rekan sekalian ya, karena ini sangat penting ya. Beda metodologi, ya, beda cara yang dilakukan, maka bisa niat dan yang bagus dari fundamentalisme bisa menjadi salah ya. Fundamentalisme menjadi hal yang sangat bagus, tetapi kalau metodologi atau cara yang dilakukan itu salah, maka bisa berakibat menjadi radikalisme dan terorisme. Demikian saya kira, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Saya Asep Maulana Rohimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.